Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai pengantar probabilitas. Saya akan mulai dengan menjelaskan pengertian dari peluang. Peluang adalah cara untuk menyatakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Dalam statistik, peluang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk pecahan atau desimal dan selalu bernilai antara 0 sampai 1. Jika peluangnya 0, maka peristiwa tidak mungkin terjadi. Jika peluangnya 1, maka peristiwa tersebut pasti terjadi. Salah satu cara visual untuk memahami peluang adalah melalui diagram Venn, di mana persegi panjang mewakili ruang semua peristiwa dan lingkungan mewakili peristiwa-peristiwa tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis peristiwa dalam probabilitas. Secara umum ada dua jenis peristiwa, peristiwa sederhana dan peristiwa majemuk. Peristiwa sederhana adalah peristiwa yang tidak bisa dibagi lagi, seperti muncul angka 5 saat menempel satu dadu. Peristiwa majemuk terdiri dari gabungan beberapa peristiwa sederhana. Misalnya, muncul as sekop adalah peristiwa majemuk karena mengandung dua syarat, kartu as dan kartu sekop. Pemahaman jenis peristiwa ini penting untuk menentukan jenis peluang yang digunakan. Selanjutnya, 3 jenis peluang: logis, empiris, subjektif. Berikut saya akan menjelaskan 3 pendekatan dalam peluang, yaitu peluang logis atau klasik, yaitu peluang yang dihitung berdasarkan pertimbangan matematis. Misalnya, peluang muncul angka genap dari 1 sampai 6 adalah 3 dari 6, yaitu 0,5. Peluang empiris berdasarkan data hasil percobaan atau pengamatan. Misalnya, jika dari 100 produk 10 cacat, maka peluang empiris cacat adalah 0,1. Peluang subjektif berdasarkan persepsi atau keyakinan seseorang. Contohnya, seseorang menilai peluang hujan dari ini adalah 70% karena melihat langit mendung walaupun tidak ada data pasti. Ketiga, pendekatan ini digunakan sesuai dengan konteks masalahnya. Selanjutnya adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu eksperimen. Ruang sampel biasanya dilambangkan dengan huruf S. Contohnya, jika kita melempar sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah himpunan S sama dengan 1,2,3,4,5,6. Dan selanjutnya, dan jumlah elemen atau N adalah 6. Jika kita melempar 3 koin dan menandai L sama dengan logam, P sama dengan plastik, maka contoh ruang sampelnya bisa seperti himpunan S sama dengan LLL, LLP, LPL, LPP, PLL, PLP, PPL, dan PPP dengan N sama dengan 8. Dari ruang sampel inilah kita bisa mulai menghitung peluang suatu peristiwa tertentu. Baik, selanjutnya adalah kaidah-kaidah dasar peluang. Saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah dasar peluang. Dalam statistika, semua nilai peluang dinyatakan dalam bentuk pecahan atau desimal. Simbol-simbol yang digunakan untuk menyatakan peristiwa biasanya adalah huruf besar seperti A, B, C, dan seterusnya. Contohnya, A sama dengan munculnya angka 1 saat pelemparan dadu. E sama dengan jumlah barang cacat, dan K sama dengan jumlah konsumen yang menyukai kemasan plastik. Aturan dasar peluang yang perlu diingat adalah total peluang dari seluruh ruang sampel pasti bernilai 1. Maka dari itu, setiap peluang suatu peristiwa pasti bernilai antara 0 dan 1. Peluang peristiwa menjemuk dan bersyarat plus penutup. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang peluang peristiwa menjemuk dan peluang bersyarat. Peluang peristiwa menjemuk melibatkan lebih dari satu kejadian dan bisa digabungkan dengan operasi dan atau misal peluang mendapatkan angka genap atau angka lebih dari 4. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya sesuatu peristiwa dengan syarat peristiwa lain telah terjadi. Contoh, peluang seorang membeli produk B setelah diketahui bahwa ia membeli produk A sebelumnya.
Pemahaman tentang peristiwa bersyarat sangat penting, khususnya dalam pengambilan keputusan di dunia nyata. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.